Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan kehendak dalam akad, yang dimana tugas ini adalah tugas dari dosen pengampu kami yang bernama Baso Akik SEMAK. Nah, nama saya sendiri adalah Rahmadi Adacha dari program studi ekonomi syariah Institut Fatah Hikmah Indonesia semester 4. Baik, mari kita mulai. Nah, pada table of content ini ada beberapa 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi pernyataan kehendak, yang kedua adalah dalil pernyataan kehendak, yang ketiga adalah syarat-syarat pernyataan kehendak, dan yang keempat adalah bentuk pernyataan kehendak. Nah, apa itu pernyataan kehendak? Nah, di sini definisi pernyataan kehendak adalah pernyataan kehendak dalam akad merupakan suatu pernyataan dari pihak yang melakukan akad yang menyatakan bahwa dia benar-benar bersedia untuk melakukan apa yang menjadi objek dari akad tersebut. Nah, simpelnya bahwa pernyataan kehendak ini merupakan sebuah ungkapan bahwa kedua belah pihak sudah yakin untuk melakukan akad. Nah, dalam konteks hukum Islam, pernyataan kehendak ini disebut sebagai ijab dan qabul. Nah, untuk teman-teman sekalian, apa itu ijab dan qabul? Nah, ijab dan qabul merupakan sebuah istilah untuk sahnya akad dalam Islam. Nah, ijab ini merupakan sebuah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama untuk pihak kedua. Nah, sedangkan qabul merupakan ungkapan atau ucapan pihak kedua untuk menerima ijab dari yang dikatakan pihak pertama tadi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian menurut para ahli. Nah, di sini saya membawa 2 imam. Yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i dan yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pernyataan kehendak adalah salah satu syarat sahnya sebuah akad dan harus dilakukan secara jelas dan tegas oleh kedua belah pihak. Nah, jadi pernyataan kehendak juga harus dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak-pihak lain, serta harus dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa pernyataan kehendak adalah suatu hal yang penting dalam sebuah akad, karena akad hanya dapat sah jika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, pernyataan kehendak harus jelas dan tegas, serta dilakukan dengan secara sukarela oleh kesadaran penuh dari kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada dalil pernyataan kehendak. Nah, di sini saya memasukkan 2 dalil. Yang pertama itu adalah Al-Quran, dan dalil kedua yaitu adalah hadis. Nah, dalam dalil Quran, saya memasukkan dalil dari surah Al-Maidah ayat 1, yang dimana suratnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Nah, artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu kehormatannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Nah, mari kita fokus membahas mengenai, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang dihalalkan bagimu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa segala janji harus dipenuhi yang telah dihalalkan atau dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya mari kita membahas mengenai dalil hadis. Nah, dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak sah suatu jual beli kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa sangat penting pernyataan kehendak dalam sebuah akad, yaitu dengan adanya akad atau kesepakatan itu antara kedua belah pihak dalam akad jual beli dapat menjadikan sebuah akad tersebut menjadi sah secara Islam. Nah, kemudian syarat pernyataan kehendak. Terdapat 6 jenis syarat-syarat pernyataan kehendak yang bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama adalah jelas dan tegas. Nah, yang kedua adalah sukarela atau secara sukarela. Yang ketiga adalah atas dasar kesadaran sendiri. Yang keempat, tidak cacat akidah atau akhlak. Yang kelima, dilakukan dengan cara yang sah. Dan keenam, tentu saja halal. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama adalah jelas dan tegas. Syarat kelima adalah pernyataan kehendak harus jelas dan tegas. Pernyataan haruslah menyatakan dengan jelas dengan niatan yang penuh dengan kesadaran atau kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian adalah sukarela. Pernyataan kehendak haruslah dibuat secara sukarela atau atas dasar ridho, sama ridho, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jika pernyataan kehendak dibuat karena paksaan atau tekanan, maka akad tersebut tidak sah, seperti itu. Nah, kemudian ketiga, atas dasar kesadaran. Nah, pernyataan kehendak harus dibuat dengan kesadaran penuh oleh pihak yang membuatnya atau yang menjalankannya. Jika pernyataan kehendak dibuat dalam keadaan yang tidak sadar atau tidak wajar, maka pernyataan kehendak tersebut tidak sah. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah halal. Pernyataan kehendak harus dibuat untuk objek yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Jika objek yang menjadi pernyataan kehendak tidaklah halal atau haram, contohnya misalnya barang-barang atau hewan-hewan yang diharamkan, maka pernyataan kehendak tersebut tidak sah. Nah, yang kelima adalah tidak cacat akidah atau akhlak. Dari sini maksudnya pihak yang membuat pernyataan kehendak harus tidak memiliki cacat dalam akidah atau akhlak. Di sini maksudnya akidah dan akhlak adalah seperti tidak beriman atau memiliki reputasi yang buruk. Jika pihak tersebut memiliki cacat dalam akidah atau akhlak, maka pernyataan kehendak tersebut tidak sah. Nah, yang keenam, dilakukan dengan cara yang sah. Pernyataan kehendak harus dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan syariat, seperti dengan lisan atau dengan tulisan yang jelas, atau dengan perbuatan yang menunjukkan kesungguhan dalam perbuatan. Jadi seperti itu, harus dijelaskan atau dilisankan secara tegas atau dituliskan secara tegas. Nah, kemudian kita masuk pada bentuk pernyataan kehendak. Nah, terdapat 3 bentuk pernyataan kehendak. Yang pertama adalah lisan, yang kedua tertulis, dan yang ketiga dilakukan dengan perbuatan. Nah, dilisankan. Bentuk pernyataan kehendak yang paling umum adalah pernyataan yang dilisankan, yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tegas. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pernyataan seperti saya setuju untuk menjual mobil ini dengan harga sekian, misalnya, atau saya bersedia meminjamkan uang sebesar sekian kepada Anda. Jadi itulah contohnya dilisankan. Nah, kemudian dengan tulisan. Nah, bentuk pernyataan kehendak yang lainnya adalah pernyataan tertulis, yang dimana ini dilakukan dengan menggunakan media tulis seperti surat ataupun dengan kontrak. Pernyataan tertulis ini biasanya digunakan untuk akad yang lebih kompleks atau untuk memperjelas rincian dari sebuah akad tersebut. Contohnya adalah kontrak kerjasama, misalnya perjanjian kerjasama, kontrak jual beli, atau surat pernyataan hutang piutang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Selain pernyataan lisan atau tulisan, ternyata ada pernyataan kehendak juga dapat dilakukan dengan cara perbuatan atau perbuatan konkret atau tindakan nyata. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan uang muka kepada penjual untuk membeli barang. Hal ini dianggap sebagai pernyataan kehendak bahwa ia telah siap untuk melakukan transaksi jual beli, atau misalnya
Pernyataan kehendak dengan perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan, misalnya keterbatasan dalam berlisan atau melakukan tulisan. Nah, bila orang tersebut tidak dapat berlisan atau bertulisan, maka dia dapat melakukan pernyataan kehendak atau melakukan akad dengan perbuatan yang mensyaratkan sahnya sebuah akad tersebut. Jadi seperti itu. Nah, maka dalam kesimpulannya adalah pernyataan kehendak dalam akad itu adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan juga tulus, serta harus memenuhi syarat-syarat pernyataan kehendak dalam akad yang telah disebutkan tadi dalam penjelasan yang sebelumnya. Oleh karena itu, dalam melakukan pernyataan kehendak harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak-pihak lain, agar akad yang kita jalankan dapat sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum Islam. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi mengenai pernyataan kehendak dalam akad oleh saya, Ramadhan Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.